Serta seluruh anggota DPRD Kabupaten Nganjuk yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah, Sekretaris Daerah, serta seluruh jajaran kepala perangkat daerah, para staf ahli bupati. Maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Rapat paripurna DPRD Kabupaten Nganjuk dalam rangka telah diputuskan. Rapat pimpinan DPRD Nganjuk tahun 2025. Kita sama-sama kita hormati dan banggakan pimpinan anggota DPRD yang sangat saya hormati, saya banggakan Bajari yang mewakili ketua Alhamdulillah. Yang kedua, semua keluarganya, sahabat-sahabat yang telah memberikan penduduk 2026 dari 2,3 triliun. Kemudian yang kedua, belanja. Penyerahan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Nganjuk tahun anggaran 2024, penyerahan diterima langsung oleh Ketua DPRD Nganjuk Tatit Heru Cahyono. Penyampaian KPC hari ini supaya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini laporan LKPJ ya tahun 2024. Alhamdulillah biasanya tiap tahun itu tahunnya mepet-mepet tanggalnya ke Maret ya. Ini pertengahan Maret sudah laporan LKPJ. Sekali senang. Ada beberapa yang ingin saya sampaikan, yaitu dari kinerja ibunya, pertumbuhan ekonomi alhamdulillah 4,90 meskipun turun yang tahun 2023 itu 5,40 ya, apa tapi dari IPM-nya itu naik dikit tapi menjadi 75,17% ya. Bagus. Usia harapan hidupnya juga tinggi, masuk IPM-nya tadi 75,18% ya. Termasuk juga yang bagus kemiskinan juga turun 10,18 ya, juga bagus. Pengangguran juga turun hampir 1 digit dari 3, sehingga pembangunan Nganjuk ya on the track ya. Kemiskinannya turun, penganggurannya juga turun, TPP-nya naik. Memang dari sisi pertumbuhan ekonomi rada digenjot lagi kan gitu. Kalau pertumbuhan ekonomi kan turun ya kemarin. 2025 ya, harapannya juga harus paling enggak ya seperti 2023 lah, ekspor. Meskipun ada kendala, ya hitungan kita ya 5,4-an lah, 5,40 ya, 5,4. Untuk strategi menggenjot itu gimana? Sekarang harus digenjot di ekonomi domestik ya, sehingga Nganjuk ini harus kita gerakkan betul semua. APBD kita harapkan untuk siap OPD sudah kita beri instruksi kepada OPD untuk apa? Asal Nganjuk. Maka kembali lagi bangga Nganjuk, beli produk Nganjuk dan harus membela produk-produk Nganjuk. Dan Nganjuk ekonomi harus terus. Termasuk juga di dalamnya apa? Industri. Harus kita presentasi di investor kira-kira yuk bangun Nganjuk sama-sama seperti itu. Termasuk juga di dalamnya sekarang kita dorong karena dana transfer, hitungan saya kalau kemarin kurang lebih 2,3 triliun tahun yang lalu. Kalau tahun ini mungkin perkiraan saya 1,5 aja sudah bagus ya dengan kondisi ekonomi nasional yang seperti ini. Maka apa yang kita lakukan yaitu genjot satu pajak, yang kedua retribusi harus kita galakkan lagi. Potensi keuangan mana untuk meningkatkan PAD ini yang kita sama-sama kita genjot. Terima kasih misalnya media
kalau ada yang belum bayar pajak, misalnya apa perusahaan-perusahaan termasuk juga di dalamnya tambang misalnya ya, teman-teman juga ikut kerja. Saya senang sekali dalam rangka apa meningkatkan PAD kita. Bapak, untuk nota penjelasan pada rapat paripurna ini apa Pak yang disampaikan Pak? Tadi IKU-nya, terus kemudian APBD kita. APBD kita itu belanja kita kurang lebih 2,830 triliun ya. Kemudian pendapatan kita, belanja kita kurang lebih 2,9 triliun. Tapi ada pendapatan atau pembiayaan yang kurang lebih hampir 300 miliar di situ. Untuk skala prioritas dari refocusing ini apa Pak? Refocusing kalau saya ya perjalanan dinas banyak. Kalau Pak Sekda sebelum saya nunggu ada 15 item ya Pak Sekda ya. Termasuk ATK, rapat-rapat ya. Termasuk juga Mamin ya. Kegiatan-kegiatan yang kira-kira dampaknya tidak multiplier efek ya kita refocusing. Ya sesuai dengan arahan pusat lah. Kalau terkait ini Pak, penggunaan mobil dinas, begitu kira-kira. Mungkin kita kaji ya. Nanti sekarang kan sewa ya. Nah, ya coba nanti kita kaji ya dalam begini ya. Kan ada beberapa daerah yang memperkenalkan kalau dengan juga. Ya mungkin kita akan kaji kira-kira kalau diperbolehkan apa manfaatnya, kalau tidak boleh kira-kira apa mudaratnya, kan gitu ya, perlu dikaji. Yang kita kaji yaitu anak-anak sekolah jangan apa wisuda misalnya, wisuda yang seremonial ya, study tour juga. Yang ketiga kantor-kantor dipasang wis gak usah bupati wakil bupati dipasang fotonya keluarga. Sehingga kalau apa-apa kalau ada fotonya keluarga kan bisa jadi cerminan ya. Oh iya, kelingan anak, kelingan cucu dan seterusnya. Kalau Gitu, larangan study tour sama wisuda tadi mungkin dalam bentuk surat edaran ya harus ada surat edaran. sudah diterbitkan. Hari ini nanti diterbitkan. Kemarin Bapak saya diwawancarai dua media itu ya. Jadi saya sampaikan. Tapi ya SMA juga oleh provinsi kan juga tidak boleh wisuda juga ya. Tidak boleh juga studi tour. Sebagai gantinya apa kan dari study tour keluar daerah? Ya mungkin ya di dalam aja, di dalam aja misalnya di mana yang bisa di. Sama, iya di Nganjuk aja. Ya. Oh iya, risiko tadi kembali lagi satu ekonomi ya, kemudian orang tua akan berbarengan. Kemudian kondisi Pemkab juga tadi 50%. Sehingga itu kajian-kajian kita, oh kalau seperti ini kita harus apa ya efisiensi semuanya kan gitu, termasuk keluarga atau orang tua itu juga termasuk kita kaji sehingga jangan studi tour dong. Tapi kalau di sini kalau misalnya pribadi ya monggo, misalnya orang tua sama anak mau kemana monggo, karena juga risiko kemarin kan juga banyak ya yang studi tour ada kecelakaan dan sebenarnya itu saya juga tidak